Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nati santi parang sukang ti. Tidak ada kebahagiaan yang didapat dari kedamaian sejati. Biku Sangga yang saya muliakan, para samanera atas silani yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara lintas agama yang saya hormati, Ibu Yuni, Presiden Komisaris PT Gudang Garam yang berbahagia, para Romo, Pandita, Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia juga. Malam hari ini kita bersama melakukan puja, penghormatan kepada 3 peristiwa suci, Trisuci Waisak. Menghormati kelahiran Bodhisattva Siddhartha yang kelak kemudian menjadi Buddha. Menghormati Pertapa Siddhartha yang mencapai penerangan sempurna, kemudian mendapat gelar Buddha. Dan menghormati mangkatnya Guru besar junjungan kita Sang Buddha Gotama. Saudara-saudara sekalian, sungguh 3 peristiwa itu merupakan peristiwa yang luar biasa dan tidak setiap saat bisa terjadi. Sangat jarang dan mungkin sulit ya kita tebak kapan peristiwa-peristiwa itu akan terjadi lagi. Kelahiran Bodhisattva, calon Buddha yang kemudian bakal menjadi Buddha, ini merupakan satu berkah bagi dunia. Saudara, yang namanya Bodhisattva itu, saudara-saudara, itu tidak sembarang orang. Bodhisattva di sini adalah orang yang benar-benar sudah melakukan pengorbanan, melakukan kebajikan yang sulit sekali dihitung kebajikannya itu.
pengorbanannya itu luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa mengetahui dari cerita Jataka, bagaimana yang namanya bodhisatwa itu mengorbankan bukan cuma barang-barang miliknya, seringkali kehidupannya sendiri. Sampai bodhisatwa itu rela mati, saudara, rela meninggal dunia demi meringankan penderitaan orang lain, demi kebahagiaan makhluk lain. Itu orang seperti itu tuh sangat jarang sekali ada di dunia ini. Orang yang begitu rela, ikhlas ya, melakukan pengorbanan, bukan cuma memberi barangnya sendiri, tetapi hidupnya sendiri juga dikorbankan untuk orang lain. Saudara-saudara umat Buddha, pada umumnya orang itu sok sayang sama hidupnya, ngeman sama hidupnya ini, sehingga tidak rela mengorbankan untuk orang lain. Saudara-saudara umat Buddha sekalian, maka itu yang namanya bodhisatwa itu, saudara, itu betul-betul orang yang mau berkorban, ya, mau berkorban hidupnya sendiri untuk orang lain, untuk orang banyak, untuk makhluk lain. Itu bodhisatwa. Saudara-saudara, hanya orang seperti itu yang bisa jadi Buddha, saudara. Jadi kalau kita mikir-mikir, wah, orang yang bisa jadi Buddha itu yang kayak apa toh, yang seperti apa? Ya itulah orang yang rela berkorban ya untuk orang lain, untuk siapa saja. Itulah orang yang memang bisa menjadi Buddha. Maka itu kelahiran bodhisatwa ya, pada hari Purnama Siddhi. Hari bulannya itu bulat sempurna, terang bulan, Purnama Siddhi. Di bulan Waisak, kalau kalender kita itu jatuhnya bulan Mei. Hari Purnama Siddhi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir ya. Jadi lama sekali, kalau dihitung sampai sekarang, wah lebih dari 2500 tahun itu. Di mana bodhisatwa lahir? Di Taman Lumbini, di satu tempat ya, di India Utara, dekat perbatasan Nepal sekarang ini. Di sanalah bodhisatwa Siddhartha, calon Buddha Gotama ini dilahirkan, saudara. Pada hari Purnama Siddhi di bulan Waisak juga. Saudara-saudara, kita juga memberikan penghormatan kepada Sang Buddha yang sudah meninggal dunia ini. Karena
Beliau ibarat orang tua kita yang sudah memberikan jasa, sudah memberikan ya hal yang baik-baik buat kita. Segala yang baik buat kita sudah diberikan oleh Sang Buddha itu. Maka pada perayaan Waisak ini kita juga memberikan penghormatan kepada Sang Buddha yang telah parinibbana, telah mangkat. Saudara-saudara sekalian, jadi perayaan Waisak ini kita memberikan puja, kita melakukan puja kepada 3 peristiwa suci, Trisuci Waisak itu. Dengan lilin, dengan dupa, bunga, dan juga dengan bersujud bernamaskara, itu semua merupakan penghormatan yang Sang Buddha katakan amisa puja. Tetapi saudara-saudara sekalian, selain kita memberikan penghormatan dengan persembahan barang-barang, ada persembahan bunga, lilin, dupa, dan bersujud, itu sebenarnya saudara, Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita agar kita juga menjalani, melaksanakan apa yang diajarkan oleh beliau. Itu juga merupakan penghormatan. Saudara-saudara sekalian, ya, memang seringkali kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita menghormat orang lain, ya, mungkin menghormat orang yang kita anggap berjasa. Kita misalnya memberikan sesuatu, memberikan persembahan atau memberikan buah tangan, kado. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya ada penghormatan yang lebih daripada itu, yaitu apabila kita mau melaksanakan ajaran yang diberikan. Kita mau mengikuti nasihat-nasihatnya, mengikuti petunjuk-petunjuknya. Itulah penghormatan yang lebih tinggi. Kenapa saudara-saudara? Mengikuti ajaran itu ya merupakan penghormatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasang lilin, dupa, dan bunga ini. Karena Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita menjalani, melaksanakan ajaran itu, kita berarti mengikuti apa yang diinginkan, apa yang dimaui oleh orang yang kita hormati. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya kasih barang-barang, ya, itulah tidak perlu harus ngikuti apa yang dimaui oleh yang dihormati. Tapi kalau Bapak Ibu menjalani ajaran, itu sebenarnya kan Bapak Ibu lalu ngikuti, ya, berarti Bapak Ibu itu manut, ya, ikut, ya. Berarti Bapak Ibu itu berarti ya mau menurut, ya, menurut kepada apa yang diajarkan, ya, oleh orang yang kita hormati. Lah ini orang kalau menurut, orang yang mengikuti, ya tentu itu
adalah penghormatan yang lebih tinggi ya, dibandingkan kalau kita hanya memberikan barang-barang ya. Karena mengikuti, menurut ya, mau ya, menjalani apa yang dimaui oleh orang yang kita hormati, tentu ya, itu membuat kita itu menjadi ya, bisa merubah atau kita bisa ya, mengubah diri kita sendiri. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara ya, kita menghormat pada Sang Buddha, berarti kita ini ya, sebaiknya mengikuti ya, mengikuti maunya Sang Buddha ya. Maunya Sang Buddha itu seperti apa? Keinginan Sang Buddha itu seperti apa kepada kita? Yaitu kita ikuti. Nah, kalau kita mengikuti itu kan berarti ya, kita mengubah diri kita ya, mengubah menjadi ikut, manut kepada apa yang dikehendaki oleh Sang Buddha. Nah, saudara-saudara sekalian ya, salah satu ajaran Sang Buddha yang beliau ajarkan kepada kita, yang juga merupakan ya, harapan, keinginan ya, Sang Buddha kepada kita semua adalah ya, sesuai dengan tema kita, dengan kedamaian membangun kebahagiaan sejati. Tema Waisak Sangga Theravada Indonesia itu diambil dari ayat yang ada di dalam kitab suci Dhammapada, Nati Santi Parang Sukang. Dengan kedamaian itulah kita bisa membangun kebahagiaan sejati. Saudara-saudara umat Buddha sekalian, dengan kedamaian ya, ini berarti Sang Buddha mengharapkan pada kita agar kita bisa mempunyai kedamaian. Kedamaian yang seperti apa yang perlu kita punyai? Pada hari Purnama Sidi di bulan Waisak juga, saudara-saudara, kita juga memberikan penghormatan kepada Sang Buddha yang sudah meninggal dunia ini, karena beliau ibarat orang tua kita yang sudah memberikan jasa, sudah memberikan ya, hal yang baik-baik buat kita. Segala yang baik buat kita sudah diberikan oleh Sang Buddha itu. Maka pada perayaan Waisak ini kita juga memberikan penghormatan kepada Sang Buddha yang telah parinibbana, telah mangkat. Saudara-saudara sekalian, jadi perayaan Waisak ini kita memberikan puja, kita melakukan puja kepada 3 peristiwa suci
Trisuci Waisak itu. Dengan lilin, dengan dupa, bunga, dan juga dengan bersujud bernamaskara, itu semua merupakan penghormatan yang Sang Buddha katakan amisa puja. Tetapi saudara-saudara sekalian, selain kita memberikan penghormatan dengan persembahan barang-barang, ada persembahan bunga, lilin, dupa, dan bersujud, itu sebenarnya saudara, Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita agar kita juga menjalani, melaksanakan apa yang diajarkan oleh beliau. Itu juga merupakan penghormatan. Saudara-saudara sekalian, ya, memang seringkali kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita menghormat orang lain, ya, mungkin menghormat orang yang kita anggap berjasa. Kita misalnya memberikan sesuatu, memberikan persembahan atau memberikan buah tangan, kado. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya ada penghormatan yang lebih daripada itu, yaitu apabila kita mau melaksanakan ajaran yang diberikan. Kita mau mengikuti nasihat-nasihatnya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, itulah penghormatan yang lebih tinggi. Kenapa saudara-saudara? Mengikuti ajaran itu, ya, merupakan penghormatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasang lilin, dupa, dan bunga ini. Karena Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita menjalani, melaksanakan ajaran itu, kita berarti mengikuti apa yang diinginkan, apa yang dimaui oleh orang yang kita hormati. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya kasih barang-barang, ya, itulah tidak perlu harus ngikuti apa yang dimaui oleh yang dihormati. Tapi kalau Bapak Ibu menjalani ajaran, itu sebenarnya kan Bapak Ibu lalu ngikuti, ya, berarti Bapak Ibu itu manut, ya, ikut, ya. Berarti Bapak Ibu itu berarti, ya, mau menurut, ya, menurut kepada apa yang diajarkan, ya, oleh orang yang kita hormati. Lah ini orang kalau menurut, orang yang mengikuti, ya tentu itu adalah penghormatan yang lebih tinggi, ya, dibandingkan kalau kita hanya memberikan barang-barang, ya. Karena mengikuti, menurut, ya, mau, ya, menjalani apa yang dimaui oleh orang yang kita hormati, tentu, ya, itu membuat kita itu menjadi, ya, bisa merubah atau kita bisa, ya, mengubah diri kita sendiri. Kalau sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kita menghormat pada Sang Buddha, berarti kita ini, ya, sebaiknya mengikuti, ya,
mengikuti maunya Sang Buddha. Ya. Maunya Sang Buddha itu seperti apa? Keinginan Sang Buddha itu seperti apa kepada kita? Yaitu kita ikuti. Nah, kalau kita mengikuti itu kan berarti ya, kita mengubah diri kita, ya, mengubah menjadi ikut, manut kepada apa yang dikehendaki oleh Sang Buddha. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, salah satu ajaran Sang Buddha yang beliau ajarkan kepada kita, yang juga merupakan ya, harapan, keinginan ya, Sang Buddha kepada kita semua adalah ya, sesuai dengan tema kita, dengan kedamaian membangun kebahagiaan sejati. Tema Waisak Sangga Theravada Indonesia itu diambil dari ayat yang ada di dalam kitab suci Dhammapada. Nati santi parang sukang. Dengan kedamaian itulah kita bisa membangun kebahagiaan sejati. Saudara-saudara umat Buddha sekalian, dengan kedamaian ya, ini berarti Sang Buddha mengharapkan pada kita agar kita bisa mempunyai kedamaian.